Halo, perkenalkan nama saya Christina dari Pakpahan. Saya dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang oogenesis, siklus oogenesis, dan tahapan oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan sel telur atau yang biasa kita sebut dengan ovum, di mana proses oogenesis ini terjadi di dalam ovarium. Setelah kita mengetahui tentang oogenesis, selanjutnya kita akan mempelajari tentang siklus oogenesis. Siklus oogenesis biasanya dimulai sejak bayi pada saat bayi berada di dalam kandungan ketika sel kelamin sudah terbentuk. Ovum merupakan gamet pada wanita yang biasanya digunakan untuk reproduksi seksual sehingga dihasilkan sebuah individu baru melalui proses pembelahan atau yang biasa kita sebut dengan fertilisasi dengan sel sperma. Ovum berisi satu set DNA haploid dan memiliki 23 kromosom yang diperlukan sebagai kode penentu fisik dan sifat dari keturunannya. Pada saat bertemu gamet jantan atau yang biasa kita sebut dengan sperma yang juga berisi satu set DNA haploid, maka akan membentuk satu zigot yang selanjutnya berkembang menjadi embrio dan janin. Ovum adalah istilah jamak untuk sel telur yang berjumlah banyak, sedangkan untuk satu sel telur disebut dengan oosit. Setiap wanita memiliki persediaan ovum di dalam ovariumnya. Ketika ovumnya sudah habis, maka wanita akan memasuki fase menopause yang berarti berhentinya proses menstruasi. Setelah kita mengetahui tentang siklus oogenesis, selanjutnya kita akan mempelajari tentang tahapan oogenesis. Oogenesis sebenarnya sudah ada sejak bayi berusia 5 bulan dalam kandungan. Proses oogenesis akan berlanjut hingga oosit primer membelah secara meiosis pada saat bayi berusia 6 bulan. Proses ini tidak berkelanjutan sehingga oosit primer dalam keadaan dorman atau yang biasa kita sebut dengan istirahat. Di dalam ovarium sendiri terdapat sel induk telur yang dinamakan dengan oogonium. Oogonium merupakan sel induk dari sel telur yang terdapat pada folikel yang ada di dalam ovarium. Sel-sel oogonium bersifat diploid atau 2N yang selanjutnya akan mengalami pembelahan secara mitosis yang akan menjadi oosit primer yang juga bersifat diploid atau 2N. Setelah bayi dilahirkan, di dalam ovariumnya itu terdapat 1 hingga 2 juta oosit primer. Seiring berjalannya waktu, oosit primer yang dihasilkan itu per tiap harinya akan mati. Tahapan oogenesis bisa kita lihat di sini. Ini adalah salah satu contoh tahapan oogenesis.